Campur aduk sih Kak. Merasa tertantang. Iya. Tegang banget Kak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umes, selamat datang di media siaran sekolah podcastnya SMK Negeri 4 Palembang. Saya Fariska dengan Saya Panji. selaku host pada podcast kali ini. Jadi sobat, masa bakti Ketua OSIS SMK Negeri 4 Palembang tahun 2023 sampai tahun 2024 hampir habis. Jadi kita pastinya memerlukan sosok pemimpin baru dengan jiwa yang pemberani serta inovasi. Bener banget nih, jadi kali ini kita bakal bincang-bincang dengan calon kandidat OSIS SMK Negeri 4 Palembang. Langsung saja kita sapa ya Kak. Iya, halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Mungkin kita langsung perkenalan aja nih. Mungkin dari sebelah kanan dulu boleh. Kenalkan, nama saya Ahmad Salahuddin Al-Ayubi HR. Di sini saya sebagai kandidat Ketua OSIS nomor urut 1. Halo, perkenalkan nama saya Kirana Duayuni dari kelas 11 TKJ 2. Saya sebagai calon kandidat nomor 2. Halo, perkenalkan nama saya Alika Azahwa. Saya dari kelas 11 DPIB 2. Saya sebagai calon ketua OSIS nomor urut 03. Jadi bagaimana nih perasaan kalian menjadi kandidat calon ketua OSIS SMK Negeri 4 Palembang? Campur aduk sih Kak. Merasa tertantang. Mantap. Tegang banget Kak. Oh iya. Itu hal normal ya. Normal ya? Normal banget itu ya. Jadi ada yang tegang, ada yang apa tadi? Campur aduk lah. Ada campur aduk lah pokoknya. Oke, kita langsung mulai aja mungkin pertanyaan dari Fariska. Oke, pertanyaan yang pertama nih, kami mau nanya, apa sih motivasi kalian bertiga sehingga kalian berani untuk mencalonkan menjadi kandidat ketua OSIS ini? Iya, jadi motivasi kalian tuh apa sih? Untuk Kami pengen tahu nih ya. pengen tahu banget, tentunya penonton juga pengen tahu nih siapa calon-calonnya ini. Apa sih motivasi? Boleh mereka dijawab bertiga? dari Yubi. Jadi yang memotivasi saya agar saya majukan diri sebagai calon ketua OSIS SMK Negeri 4 Palembang untuk masa bakti 2024-2025 itu adalah karena emang ingin saya untuk mengupgrade diri saya, karena saya juga merasa kurang jika saya berada di zona nyaman terus. Jadi saya memajukan diri agar saya bisa upgrading diri saya agar menjadi lebih baik untuk kedepannya dan juga berguna untuk sekolah untuk kedepannya. Wah, keren Boleh banget. tepuk tangan dulu ya. Fariska, motivasinya cukup bagus ya untuk OSIS dan Harus keluar dari zona nyaman ya. keren banget. Jadi Oke. Kalau motivasi saya itu, kalau saya lihat-lihat dari sekolah lain itu, organisasi sama ekstrakurikulernya itu saling gabung, saling menguatkan gitu. wah, saling Jadi kolaborasi. itu, iya, saya membangun relasi antara organisasi, siswa dan ekstrakurikuler agar SMK lebih maju. Sudah itu saja. Wah, Oke. keren banget. Ini berarti Keren banget ya. kolaborasi. Wah, Oke. keren banget. Dari Alika juga nih coba. Kalau dari Iya. saya tuh motivasinya tuh kan selama saya jadi pengurus OSIS nih di kelas 10. Jadi sudah banyak hal-hal yang saya lewati di OSIS. Jadi saya sudah melihat nih apa sih saja yang kurang dari OSIS, apa saja yang harus saya berikan pada OSIS. Jadi itulah yang membuat saya jadi motivasi saya untuk itu. Sekolah lain kan juga kayak OSISnya tuh sudah maju banget nih sekarang nih. Banyak banget hal-hal yang sudah dilakuin. Kenapa OSIS SMK 4 nih enggak gitu. Jadi dari yang saya lihat itu, saya tuh pengen merealisasikan ide-ide itu ke OSIS SMK 4 gitu. Oh, Keren banget sih, sumpah. Mau memajukan OSIS SMK Negeri 4 Palembang tentunya. Jadi keren banget. Oke, Dan tentunya juga Alika sudah memiliki pengalaman ya. pengalaman dari organisasi luar juga ya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua dari saya Panji. Selanjutnya apa sih visi dan misi kalian yang ingin direalisasikan untuk OSIS dan siswa di SMK Negeri 4 Palembang selama periode kepemimpinan kalian? Jika salah satu dari kalian terpilih menjadi ketua Ketua OSIS OSIS, atau wakil ketua OSIS. SMK Negeri 4 Palembang. Oke, boleh dijawab dari Yubi. Jadi untuk visi dan misi yang ingin saya realisasikan itu sebenarnya yang paling utama adalah hubungan yang baik antar pengurus OSIS. Karena untuk memajukan SMK ini sangat patutlah dimulai kerjasama yang lebih baik dan solid di dalam internal OSIS terlebih dahulu. Setelah itu mungkin selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan integritas siswa sesuai dengan misi saya nomor 2.
Karena yang saya lihat sendiri banyak siswa yang saat ini masih mempunyai ketidaksadaran diri atas ketanggungjawab dan rasa integritas mereka. Jadi mungkin itu saja. Terus juga yang saya ingin realisasikan adalah suara aspirasi. Karena sekolah ini juga mempunyai baik siswa yang mungkin masih banyak aspirasi yang mereka pendam dan mereka tidak tahu harus ngomongnya kemana. Jadi mungkin saya akan membuka banyak tempat agar aspirasi siswa itu didengar oleh OSIS maupun guru-guru di sekolah. Wah, keren keren banget. banget. Aspirasi nih teman-teman. Buat kalian yang mungkin mau mengajukan aspirasinya, boleh langsung nanti ke Yubi nanti jika dia Memasukkan atau apa-apa iya ya. memasukkan apa sih itu aspirasi kalian. Keren banget untuk Yubi. Kita tepuk tangan. Dan nantinya untuk kedepannya mungkin dari hasil evaluasi tersebut kita bisa membuat OSIS ini menjadi lebih baik dari sebelumnya supaya kesalahan tersebut tidak bisa diulangi lagi oleh kedua pihak tersebut. Dan juga untuk semua pihaknya nanti bisa juga mengobservasi sekalian mereka belajar dari kesalahan teman-teman mereka. Bener banget sih ini. Membuat forum untuk berdiskusi. Gila. Untuk memberikan pendapat atau gitu kan. Ya. Cukup efektif. Kita tepuk tangan dulu coba. Oke, kita selanjutnya ke teman kita yang sebelah Oke, kiri. kalau saya itu ingin menjadikan organisasi itu lebih aktif kan. Kalau tahun kemarin kayaknya agak pasif, jadi saya akan mengaktifkan organisasi itu dengan mengembangkan sikap solidaritas siswa, mengembangkan kesenian, terus juga mengajak seluruh siswa untuk berpartisipasi dalam proker yang akan saya kerjakan. Mungkin itu saja. Oke, keren juga ini visi misinya. Keren-keren semua ya. Jadi udah ada gambaran lah ya. Oke, Alika selanjutnya juga. boleh Alika. Kalau dari saya sih ingin merealisasikan di bagian misi saya yaitu menciptakan program kerja yang unik dan juga berdampak positif. Jadi contohnya itu adalah kotak aspirasi. Jadi di mana siswa itu akan mengajukan seluruh aspirasi, gagasan-gagasan, ide-ide atau kekurangan dari OSIS agar untuk kedepannya kami itu bisa mengembangkan OSIS ini atau bisa mencari tahu apa sih kesalahan dari OSIS, kekurangan dari OSIS. Jadi kami itu bisa memperbaiki OSIS itu. Terus juga ingin mengadakan kayak kegiatan yang nama tuh dan aku tuh kayak kegiatan yang tentang memperingati hari bebas plastik sedunia. Jadi di situ tuh kita akan mengumpulin sampah dari setiap sekolah. Kan di sekolah kita nih kalau dilihat tuh masih banyak sih siswa-siswa yang nggak aware tentang sampah plastik di sekolah plastik, ini. ya. Jadi Benar. kami tuh pengen mengajak siswa-siswi itu untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut agar lingkungan di sekolah ini bisa lebih bersih ke depannya. Keren banget ini visi Jadi misinya ya. udah dapat gambaran nih proker dari Alika tersendiri. Ada kotak aspirasi dan apa tadi Alika? Untuk plastik ini ya. Ya, plastik ini. untuk memperingati hari bebas plastik sedunia. Oh, udah kelihatan nih Keren prokernya. banget ya ini ya. Gila, keren banget kandidat OSIS kita hari ini. Jadi mungkin pertanyaan ketiga boleh Pak Rizka. Oke, selanjutnya kami ingin bertanya nih ya. Bagaimana sih cara kalian untuk mengajak para siswa-siswi agar mau terlibat di dalam berbagai kegiatan yang OSIS adakan? Boleh jawab dari Yubi? Jadi untuk cara yang akan saya lakukan itu, yang pertama sudah pasti saya akan membuat promosi dengan cara yang paling unik dan sekiranya menarik minat mereka. Kembali lagi ke awal, mungkin saya akan membuka lagi aspirasi. Bagaimana sih kegiatan yang cocok untuk mereka? Mungkin aja mereka kurang cocok sama kegiatan yang sekiranya terlalu rileks atau terlalu tegang. Jadi saya juga bisa sesuaikan nanti di hari hanya. Dan juga semakin banyak aspirasi yang didengar, maka semakin banyak orang yang berminat karena mereka merasa kalau aspirasi saya didengar nih. Jadi mereka itu makin semangat untuk ikut kegiatannya. Jadi mungkin itu saja kalau secara dari saya. Oke. Benar banget. Biasanya juga kalau ada kegiatan OSIS mungkin ada pro dan kontra terhadap Kegiatan tersebut. kegiatan Oke. tersebut. Oke. Oke, Boleh selanjutnya Kirana. Iya, kalau saya itu akan membuat video semenarik mungkin yang akan saya edarkan di media sosial dan akan saya juga akan membuat promosi seperti kandidat nomor 1 agar para siswa itu tertarik untuk mengikuti kegiatan yang akan kami selenggarakan. Mungkin itu saja. Jadi menggunakan teknologi zaman sekarang Iya. teman-teman. Gila, keren Play banget. IT ya guys. Oke, boleh selanjutnya Alika. Mungkin untuk cara saya tuh sama seperti kandidat 02 karena menurut saya pribadi nih kalau misalnya kita melihat video-video konten yang menarik itu pasti kita tertarik untuk mengikuti Iya, benar. kegiatan tersebut kan. Benar, Jadi pasti benar. siswa tuh ada keinginan untuk mengikuti kayak
konten ini bagus banget, kayak seru pasti acaranya gitu. Jadi hampir sama seperti itu kandidat 02. Oke. Jadi teknologi, judulnya ini teknologi mungkin. Oh iya, Kita kan keren. Digital. generasi Z sekarang. Iya, generasi Banget. Kita harus memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Ya kita nggak mau kalah dong tentunya. Privilege-nya guys. Keren banget. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh ke Panji. Oke, apa yang kalian lakukan jika terjadi konflik di antara anggota OSIS yang kalian pimpin nantinya? Konflik nih, gimana nih cara nyelesainnya? Biasanya kalau di dalam organisasi pasti ada dong Ada konflik dong. Pasti atau dong, pasti. permasalahannya. Bagaimana nih cara kalian sebagai pemimpin mereka? Oke, Mungkin boleh dijawab dari Lika dulu mungkin Oh, ya. Lika, ya, Dari Lika gantian, dulu ya. ya, Gantian ya. Jadi kalau dari saya itu pertama tuh saya pasti mencari sumber dari masalah konflik itu tersebut. Jadi pada saat saya tahu apa sih konflik itu tuh dari apa sih sumbernya, nah orang-orang yang terlibat di konflik itu pasti akan saya temuin satu persatu. Kita kan nggak boleh kayak dengeri cerita dari satu belah pihak saja kan. Bener-bener. Jadi bakal saya dengerin dari dua belah pihak konflik itu terjadi seperti mana, seperti bagaimana kan. Jadi dari situ pasti kita bisa melihat kesimpulan siapa sih yang salah di situ, apa sih yang harus kita perbaiki dari situ. Nah, jadi seperti itulah yang bakal saya lakukan. Oke, benar. Kalau terjadi konflik itu kita harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Jangan Dan- satu pihak ya teman-teman. Kadang kita harus mendengarkan dari kedua pihak. Jadi bener banget kata Alika. Ya, Alika. Boleh selanjutnya Kirana. Kalau jawaban saya sama seperti kandidat 03 agar pengurus anggota OSIS itu bisa terjalin hubungan yang lebih baik. Lebih baiknya gimana tuh? Contohnya ada gak sih contohnya gitu? Maksudnya tuh agar lebih mengidentifikasi OSIS itu lebih semenarik agar tidak siswa-siswa lain tuh agar tidak memikirkan hal-hal negatif tentang kita. Jadi kalian ini berusaha untuk menutupkan. tapi Untuk memberikan image yang baik pada Iya. teman-teman baik, keren banget tentunya. Oke. Selanjutnya dari Yubi. Gimana nih Yubi? Jadi cara saya ngatasin itu mungkin sama seperti kandidat nomor 3, saya akan mencari dulu sumber masalahnya. Tetapi saya tidak hanya mendengarkan dari kedua belah pihak saja, tetapi semua anggota mungkin akan saya tanyakan satu persatu. Karena tidak mungkin mereka mempunyai masalah begitu tanpa pengetahuan teman-teman mereka. Kecuali kalau memang masalah pribadi, maka tidak sebaiknya itu dibawa ke organisasi. Dan jika memang saya sudah menemukan titik terangnya, mungkin akan saya temukan kedua belah pihak tersebut, atau jika tidak memungkinkan, saya akan buat forum. Jadi di forum itu kita dapat sama-sama menyelesaikan masalah, sekalian kita mengevaluasi kerja-kerja kita. Dan nantinya untuk kedepannya mungkin dari hasil evaluasi tersebut kita bisa membuat OSIS ini menjadi lebih baik dari sebelumnya, supaya kesalahan tersebut tidak bisa diulangi lagi oleh kedua pihak tersebut. Dan juga untuk semua pihaknya nanti bisa juga mengobservasi sekalian mereka belajar dari kesalahan teman-teman mereka. Bener banget sih ini. Membuat forum untuk berdiskusi. Gila. Untuk memberikan pendapat atau gitu kan. Ya. Cukup efektif. Pertanyaan selanjutnya dari Fariska. Oke, pertanyaan aku ini, bagaimana sih kalian mendukung dan memperkuat antara komunikasi antara guru dan siswa yang ada di SMK Negeri 4 Palembang? Iya, komunikasi kalian terhadap OSIS, siswa, guru yang ada di sekolah. Gimana tuh? Boleh jawab dari Memperkuat Yudi? komunikasi kalian. Jadi kalau dari saya itu sudah jelas saya akan memanfaatkan teknologi zaman sekarang. Banyak sosmed sudah bisa diakses melalui handphone kita. Jadi yang pertama udah jelas, mungkin kita akan memulai komunikasi. Misal kita akan memberitahu hal-hal terkecil. Dan juga untuk komunikasi dengan siswa itu bisa dikatakan dengan cara kita mengundang ketua kelas, atau kita sekedar memberi edaran dari grup ketua kelas. Dan juga mungkin saya mempunyai proker nantinya untuk mendirikan satu organisasi lagi untuk berdampingan dengan OSIS, supaya kerja OSIS itu menjadi efisien dan maksimal. Karena OSIS sekarang ini kan jadi organisasi tertinggi nih di sekolah, tapi nggak ada yang ngawasin OSIS itu. Jadi dengan satu organisasi ini mungkin OSIS biar diawasin, dan juga organisasi tersebut itu namanya MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Jadi aspirasi kami ke OSIS itu semakin jelas karena setiap kelas itu punya perwakilan sendiri di kursi MPK. Jadi mungkin begitu aja jawaban dari saya.
Oh iya, MPK, organisasi yang menaungi OSIS atau yang mengawasi OSIS. Gimana tuh MPK ini bekerjanya itu gimana sih cara menaungi OSIS? Sedangkan OSIS kan salah satu organisasi yang paling tinggi di sekolah kita. Gimana sih itu Yubi? Kinerja si MPK ini yang bakal kamu buat organisasinya ya? Jadi MPK itu kalau memang didirikan di SMK 4 kemungkinan bakal menggantikan OSIS sebagai organisasi tertinggi di sekolah. Bukan berarti mereka mempunyai semua powernya. Mereka hanya bertugas untuk mengawasi dan juga mereka juga bisa bekerja sama dengan setiap kelas karena yang menduduki kursi MPK sendiri itu kan dari setiap kelas minimal itu pasti ada satu perwakilan dan mereka juga bisa menjadi tonggak untuk mereka itu bisa menyampaikan lah ke OSIS aspirasi mereka gimana dan juga komunikasinya pasti lebih baik gitu ke OSIS. Oh, jadi setiap ketua kelas itu nantinya akan menjadi Anggota dari MPK. MPK untuk menyampaikan aspirasi kepada OSIS. Iya, siswa di kelasnya. Oke, cukup bagus ya. Bagus banget. Oke, mungkin selanjutnya. Selanjutnya oleh Ya, Kirana. Kirana. menjawab. Kalau saya itu kan banyak nih ya dari siswa, guru banyak bilang, OSIS ini sini-sini gitu. Sombong. Waduh, siapa tuh? Siapa tuh? Nah, Oke. mulai di situ kita akan memperbaiki, kita akan mendengarkan permasalahan mereka dengan kenapa kalian bisa bicara kayak gitu tentang kami kan. Mulai di situ kita menjalin hubungan baik, terus juga mematahkan pikiran mereka yang negatif tentang kami. Udah gitu aja. Wah, jadi yang muka sinis-sinis itu seharusnya tuh emang dari bawaan ya teman-teman. Bukan mereka pengen gitu yang ya. sinis itu Iya, itu terkadang itu nggak sengaja gitu atau bawaan bad mood mungkin ya mereka lagi ngelihat OSIS nih lagi bawaan bad mood gitu. Oke, makasih Kirana ya. Bagus. Kemudian Oke, Lika. selanjutnya ya. Mungkin untuk jawaban saya tuh sama seperti Kirana. Karena OSIS sering banget dibilang kayak sombong banget nih OSIS, sinis banget gitu. Jadi kan mereka tuh kayak apa sih nggak mau ngomong sama OSIS gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu kami. Relax. Iya, fleksibel. Jadi maksud kami tuh untuk kami mengevaluasi kalau memang kami seperti itu mungkin harus maklum, mungkin itu cuman memang bawaan dari diri sendiri kan. Iya. Bukan berarti kami memang sombong gitu. Iya benar. Dari muka sendiri ya, kadang tuh emang dari lahir loh. Kadang kita juga ya, emang nggak bisa ngontrolnya gitu. Tapi kalau memang ada beberapa dari kami yang seperti itu mungkin akan kami evaluasi. Jadi kan kalau misalnya OSIS nggak lagi dicap sombong sini situ kan mungkin siswa akan lebih terbuka pada OSIS kan lebih untuk santai bicara. juga, Kan kalau kita nyaman dengan seorang pasti kita akan lebih suka berbicara kan, lebih ingin mengutarakan ide-ide aspirasi dari siswa ke OSIS Iya, gitu. jadi kalian jangan takut untuk ngomong sama OSIS, nggak gigit, Enggak nyikit guys. Jadi solusinya nih gimana nih untuk kan kalian dilihat nih jadi sinis banget si OSIS nih. Jadi solusinya tuh gimana tuh? Biar kalian tuh cukup membangun image kalian kembali gitu. Gimana ya? Soalnya itu emang dari bawaan diri gitu. Mungkin kan setiap pendapat orang itu berbeda-beda biasanya. Mungkin ada yang beberapa bilang mereka nih sombong, padahal enggak sebenarnya gitu. Padahal enggak. Padahal enggak ya teman-teman. Jadi kalian tuh jangan takut untuk Jangan takut guys. ngobrol sama OSIS. Utarakan aja ide-ide kamu ke kami. Iya, utarakan. Mereka sangat terbuka untuk ide-ide kalian kok. Mau ngobrol-ngobrol santai juga nggak apa-apa teman-teman ya, ya nggak? Iya. Betul. Bener. Oke, kita mungkin ada pertanyaan Yang terakhir. ya. Dan yang terakhir nih, apa nih yang membuat kami harus memilih kalian bertiga sebagai calon ketua OSIS baru? Dan apa yang membuat kalian berbeda dari paslon yang lain? Jadi setiap kalian ini pasti punya ciri khas dan karakter kalian masing-masing. Coba kalian jelasin nih. Atau kalian bisa langsung aspirasikan di sini. Mungkin dari tengah dulu ya. Dari paslon kedua ya, guys. Iya, dari tengah dulu teman-teman. Ya, dari yang Kita kan tahu nih permasalahan siswa kan tentang apa sih OSIS ini gitu. Pasif itu aja terus kegiatannya. Nah, mulai dari situ kita mencari permasalahan tersebut dan juga saya akan membangun ide-ide lebih menarik, lebih yang disukai banyak siswa dan juga saya akan mengeluarkan yang ide-ide inovatif lagi agar siswa itu lebih tertarik dengan kegiatan OSIS dan ikut kolaborasi dan ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Oh, keren banget sih ini inovatif. Nggak apa ya?
Gak bosenin gitu kan? Gak monoton. Gak monoton. Mungkin kalian udah kebayang nih mana nih yang mau kalian pilih dari 3 ini. Oke, selanjutnya kita langsung Akan mendengarkan ke Yubi. Yubi. Oke, jadi di zaman saya jika saya terpilih untuk menjabat di ketua OSIS ini, saya mungkin yang paling utama sudah jelas saya akan mempunyai banyak organisasi yang baru. Semisal nih di sekolah ini saja sudah ada English Club yang itu mungkin bisa mengasah kemampuan mereka di satu mapel. Nah, saya kepingin saya itu mungkin ada lagi, misal kelas MTK, apa kelas sejarah gitu, supaya mereka itu punya satu passion yang bisa mereka perdalami. Seperti misi saya yang nomor 1 itu membantu siswa dalam menggali dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Jadi saya sangat ingin mereka mengetahui potensi apa sih yang ada di diri mereka. Misalnya, oh saya ini sangat suka nih belajar bahasa Inggris. Jadi OSIS bisa rekomendasiin tuh ke pembinanya. Dan juga di zaman saya itu mungkin akan banyak acara nih yang positif sekiranya untuk yang pastinya berkegiatan dan berkaitan dengan integritas siswa. Semisal mungkin di satu aja akan ada seminar atau akan ada latihan kepemimpinan atau latihan dasar organisasi. Dan juga gaya kepemimpinan saya nantinya yang mungkin akan agak santai, tapi juga tidak terlalu bersantai-santai. Bisa dibilang mungkin agak enggak terlalu kekejar deadline, cuma nyantai gitu. Iya, santai aja. Santai tapi nggak serius banget ya kan? Enjoy aja, tapi nggak terlalu santai dan nggak terlalu enjoy juga. Iya. Oke, mungkin mau ada lanjutan lagi? Nggak ada kayaknya Kak. Jadi buat teman-teman yang bingung nih, apa sih potensi dalam diri Anda, dalam diri kita? Ada yang mau belajar bahasa Inggris, matematika, sejarah. Mungkin kalau Yubi terpilih nanti kalian udah bisa nih, langsung tagih nih sama Yubi. Awas aja gak ya? Oke, Dika. Oke, kalau dari saya tuh karena ingin merealisasikan ide-ide yang saya berikan. Mungkin ada beberapa teman saya sudah tahu apa sih ide-ide yang bakal saya keluarkan, dan mereka sudah bilang setuju, bagus nih untuk direalisasikan hal ini. Jadi saya berpikir berarti saya harus jadi ketua OSIS agar ide-ide ini bisa direalisasikan. Gitu aja sih. Gak ada yang lain? Enggak. Oke, kita udah denger 3 paslon calon ketua OSIS SMK Iya, di aspirasi Papua mereka udah kebayang nih nanti. Buat kalian memilih siapa nih yang pantas jadi ketua OSIS yang baru. Oke, teman-teman, udah selesai pertanyaan yang kami bawakan untuk podcast kali ini. Terima kasih ya dari ya mungkin nggak kapok lagi ke sini. Enggak kok. Iya. Malah bagus kok MSS-nya. Kalau bisa akan lebih maju lagi di SMK Oh, iya, 4 jadi- ini. Amin. Oke, makasih Alika. Makasih, Jadi Alika. teman-teman jangan sampai salah pilih ya, karena pilihan kalian ini sangat berpengaruh. untuk Sangat dampak. berpengaruh banget untuk Sangat dampak. berpengaruh. Jangan lupa like, komen, And subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate di podcast SMK Negeri 4 Palembang. Terima kasih, saya Panji. Dan saya Fariska. Pamit undur diri. See you and bye-bye. Bye bye teman-teman.